di Islam. Ada perintahnya, ada perintahnya. Kan ada perintahnya, jangan mencuri, jangan berzina. Saya sudah baca Loh, di Al-Furqan ayat 69 68 itu kan boleh itu mencuri. Di mana tuh? Al-Furqan. Silakan Anda tunjukkan. Nah, tunjukkan lagi. Jadi ini gimana? Iya, silakan. Di situ Jadi tidak ini membahas gimana? boleh, di situ tidak membahas boleh tidaknya mencuri dan Di sini berzina. ada jawab iya, ada jawab iya di tidak, sini. Itu berbicara mengenai surga. Mana di sini baru surga? Hehe, kamu baca Mana di dua sini kali loh surga? padahal. Kamu membacanya dua kali padahal. Nah, oke. Hah? Siapa yang meninggal dunia dari umatmu? Nih, artinya umatmu yang mana? Yang di bumi apa Islam, di dunia, di surga? Islam. Iya, artinya mereka masih di dunia kan? Di dunia. Terus Dengan tidak menyekutukan Allah. Kalau Dengan orang, tidak apakah menyekutukan orang masuk Allah. surga masih punya kesempatan menyekutukan kalau Allah? menyekutukan Allah Bentar seperti dulu. Kalau Bentar dulu. Kristen sudah pasti otomatis Saya nggak nanya tidak bisa Kristen, masuk saya nggak surga. nanya Kristen, Kan saya nanya menyekutukan Islam, saya nanya Allah di Islam. situ. Itu menyekutukan Suma. Allah berarti Kristen. Bang Kan Suma, gitu. nih saya tanya dulu. Ya. Di sini yang tidak menyekutukan Allah ini di dunia apa di surga? Umat Saya Islam tanya. di dunia. Di dunia, oke. Siap. Perintah kabar dari Jibril kepada Muhammad Iya. kepada pengikutnya di dunia, benar kan? Betul. Oke. Siap. Apa pesannya? Apa pesannya dari Jibril apa pesannya itu? dari Jibril? Bentar dulu. Ya, apa Di sini pesannya? dikatakan bahwa aduh. Oh, apa? Di sini dikatakan Iya. kalau yang tidak menyekutukan Kutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti Apapun. masuk surga, benar ya? masuk surga. Itu mengenai masuk Sekalipun- surga, Cak Kangkung. Sekalipun dia mencuri, berzina, yang penting dia tidak menduakan Allah, pasti Oke. masuk surga. Berarti Mana dalilnya kalau boleh Islam- mencuri? Mana Berarti kalau dalilnya boleh teman-teman mencuri? Islam mengakui Allah, Hei. yang penting berzina lancar terus nggak apa-apa. Oh, nggak bisa, nggak ada dalilnya. Oh, nggak kayak apa-apa, begitu. ini boleh Itu ini. bahlul namanya. Ini boleh. Oke, kamu diam. Saya jelaskan sekarang. Bentar dulu, saya jelaskan. tanya dulu satu kali lagi. Nanti baru Ya, kita ke silakan. Al-Furqan 68. Silakan. Jadi enggak, bentar dulu Bang Iya, Suma. Kan saya kan silakan. ini lumayan loh 1,4K ini kan. Di sini Iya, kan gini. silakan. Jadi intinya saya beriman kepada Allah. Iya. Ya kan? Saya yang penting beriman kepada Allah, tetapi saya masih cabul dan mencuri. Tetap saya masuk surga. Tidak bisa. Oh, enggak bisa. Di mana di sini tidak bisa? Dengarkan perintah Allah. Makanya Di mana saya di sini katakan tidak bisa, Bang Suma? Makanya biarkan saya menjelaskan. Boleh? Silakan. Oke. Yang pertama Allah mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Adapun laki-laki, perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya atas balasan perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran surah An-Nisa, apa yang dikatakan oleh Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni. Diam. Kabur ya. Diam. Penyembah Kristus duduk diam. Oh iya, saya menyembah Kristus daripada saya menyembah batu. Diam. Kristus juga punya batu sakar. Diam. Jadi Allah Punya batu sakar melarang juga, mencuri. sama aja semua punya. Yesus yang kau sembah punya batu sakar, itu Tuhanmu. Diam. Iya, Jadi- Muhammad juga sama. Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Diam dulu. Nggak menyembah kah? Diam dulu. Boleh saya lanjutkan? Kalau tidak boleh, ya bagaimana? Diturunkan atau gimana? Ya, saya turunkan kalau dia ngeyel, kalau dia bernarasi terus. Jadi di Islam itu larangan berzina, la taqrabus zina, nggak boleh. Jadi kalau ada orang beranggapan aku berzina aja, yang penting aku Islam, oh tetap neraka, nggak bisa. Tidak sama seperti di Bible 1 Yohanes Fokus data dong. Sabar. Kenapa? Saya sedang jelaskan kepadamu. Oke, Kenapa nggak fokus saya sedang datanya, menjelaskan. Bang Suma? Saya sedang menjelaskan kepada saudara. Sabar. Mampus. Jadi umat Islam itu
ketika kemudian mereka bertakwa kepada Allah, mereka pernah berzina misalnya, mereka kemudian pernah mencuri misalnya, dosa-dosa mereka itu diampuni oleh Allah, diampuni kecuali satu dosa. Apa itu? Syirik. Apa syirik itu? Menyembah Tuhannya Yahudi, menyembah juga setan. Itu syirik namanya. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhara wa la yaqtuluna nafs. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali alasan yang benar, tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Jadi kalau ada orang berzina dan seterusnya, yang engkau bawa itu ayat Al-Furqan dan seterusnya, lalu kemudian dia beriman kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, berzina ataupun mencuri, itu diampuni oleh Allah ketika mereka termasuk golongan orang-orang yang beriman. Nah, yang Anda maksud itu adalah Islam, beriman kepada Allah katanya, mengaku Islam, tapi berzina terus dengan alasan saya berzina, kan saya sudah Islam, dosa-dosa saya akan diampuni oleh Allah karena saya Islam meskipun saya berzina. Itu jatuhnya kepada golongan munafik. Orang munafik itu kekal di neraka, tidak boleh. Yang dimaksud oleh hadis Rasulullah itu adalah meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, iya, ketika mereka setelah melakukan persinahan, setelah melakukan pencurian, mereka bertobat dan tidak lagi melakukan hal tersebut. Inilah yang dimaksud dalam golongan orang-orang beriman. Yaumanya jama'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi orang Islam yang pernah berzina, yang pernah mencuri, bla 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 bla, lalu bertaubat kepada Allah, beramal saleh, beriman kepada Allah, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya, masuk surga kekal. Anda memaknai hadits seakan-akan seperti di dalam 1 Yohanes 2 nomor 1. Jangan, wahai anak-anakku, janganlah engkau berdosa, namun apabila engkau berdosa ada Yesus sebagai pendamai. Oh, di Islam enggak gitu. Di Islam enggak boleh. Perintahnya la taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina, jangan kau mencuri. Bahkan tadi saya dengarkan kau membawa Al-Furqan ayat 68, boleh mencuri katanya. Padahal jelas dalilnya di situ, jangan berzinah, bahkan diharamkan. Wala yaznun, kata Allah. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Jangan berzinah. Barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Tak boleh berzinah itu. Jadi penjelasanmu ini beda dengan penjelasan Ustaz Somad. Ustaz Somad mengatakan seorang muslim baik dia berdosa ataupun berzina, kalau di akhir hidupnya mengatakan 2 kalimat, berarti dia orang beriman, berarti dia bertaubat itu. Oh, jadi nggak apa-apa berzina, tapi ketika mau mati dia ngomong 2 syahadat itu. Tidak bisa, tidak bisa. Kalau pesina kemudian mengatakan, nggak bisa, nggak bisa. Kebiasaan hidup seseorang itu adalah menjadi akhir dari kehidupan seseorang. Kalau ada pesina, maka matinya dekat-dekat pesina. Kecuali mereka bertaubat dengan taubatan nasuha. Itu di Islam. Jangan pikir di Islam itu kayak burung beo. Coba kau lihat burung beo itu. Hafal dia. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu mati, sabar. Begitu mati, burung beo tidak mengatakan assalamualaikum. Mati. Berarti beda tafsir, Mas Jumat. Enggak ada yang beda tafsir. Pemahamanmu yang dangkal. Jadi ketika ada orang setiap hidupnya bersina, lalu kemudian dia bertaubat dengan taubatan nasuha sungguh-sungguh, lalu dia meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dahalal jannah. Jelas itu. Jelas itu. Pak Somad, Ustaz Somad mengatakan baik dia korupsi, baik dia berzina, baik dia mencuri, tapi di akhir hidupnya, di akhir hayat hidupnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, maka dia masuk surga. Betul, saya sepakat itu. Sepakat itu. Kalau hari ini dia korupsi, besok dia mati, tapi dalam keadaan napas di leher dia mengatakan tidak semudah itu. Langsung dia masuk surga.
Nggak semudah itu, nggak semudah itu, nggak semudah itu orang Tafsir orang makanya penjelasan Somad seperti itu, berarti beda tafsir cuma. tidak semudah itu pelaku maksiat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Banyak orang yang kemudian menghafalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu mati berucap pun kagak. Kenapa? Karena kehidupan kita di atas muka bumi ini, ya, apapun yang kita lakukan, akhir kehidupan itu yang menjadi takaran. Kalau kita benar-benar bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, otak kita disetting kembali menjadi orang beriman, hati kita menjadi orang beriman, betul-betul kita beriman kepada Allah, bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka di akhir hidup kita itu akan bersama dengan Allah. Taubatan nasuha nih, bukan main-main, bukan yang diniatkan. Oh, saya berzina aja dulu, besok kalau sudah ada gejala-gejala mati baru saya bertobat. Oh, nggak bisa. Karena Keistimewaan seorang Islam, kata Ustaz Somad, ketika dia berzina, dia korupsi, dia berbuat jahat, tapi ketika di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah 2 kalimat syahadat, maka dia masuk surga. di mana Anda pernah melihat ada koruptor mengucapkan kalimat syahadat sebelum meninggal? Coba Saya mau tunjukkan ke saya. putarkan videonya. Enggak, Saya mau putarkan videonya. tunjukkan kepada saya di mana ada koruptor mati mengucapkan kalimat syahadatain. Tunjukkan ke saya. Di mana ada pelaku maksiat mati mengucapkan kalimat syahadatain. Tunjukkan ke saya. Enggak akan pernah bisa, tidak akan pernah bisa. Orang yang dalam tubuhnya sudah penuh mendarah daging kemaksiatan, tanpa dia taubatan nasuhat dengan sungguh-sungguh mengucapkan kalimat dahsyat itu, enggak akan mungkin. Mustahil. Kecuali Bisa jadi kalau udah kehendak Tuhan, di akhir hidupnya dia taubatan nasuha. Tunjukkan saya ada koruptor. mungkin seorang penjahat di akhir hidupnya mengucapkan nggak usah teriak-teriak, nggak usah teriak-teriak, nggak usah. Saya nggak teriak-teriak, Bang Juma. Nggak usah teriak-teriak, nggak usah teriak-teriak, nggak usah. Apa tidak mungkin? Apa tidak mungkin seorang yang jahat? Nggak usah teriak-teriak. Nggak usah teriak-teriak, nggak usah. Memang di dalam Al-Quran dikatakan, Innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Al-Quran yang mengatakan begitu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, lalu mereka mati dan seterusnya, maka Allah menjanjikan surga. Memang ada dalil itu, betul. Tetapi orang yang bisa mencapai ini, orang yang kadar imannya sudah tinggi. Dia pelaku maksiat, dia koruptor, tapi tiba-tiba dia dapat hidayah, taubatan nasuha, dia diisi hidupnya dengan penyesalan terhadap perbuatan-perbuatannya yang jahat, lalu diisinya dengan perbuatan-perbuatan amalan soleh, mati dia dahalal jannah. Memang betul. Tapi apakah semua orang bisa seperti itu? Enggak. 1000 manusia paling 1-2 orang yang mampu kayak begitu. Orang kalau sudah saking cinta kepada dunia, yang ada pada orang itu takut akan kematian. Tapi mungkin kan orang sudah meninggal itu Kalau dia taubatan nasuha, mungkin bisa jadi. masuk surga nggak dia? Masuk surga. Kemarin dia korupsi banyak. Malam ini Masuk surga. Kan tadi hadisnya sudah dibacakan tadi. Mencurikah dia, merampokah dia, bersinakah dia, dahalal jannah, masuk surga. Tapi dia umat Islam, syaratnya harus Islam, kan gitu. Tapi lain cerita kalau Anda beranggapan, oh di Islam ternyata boleh berzina, ternyata di Islam boleh mencuri, tetap aja masuk surga. Oh bukan begitu maksudnya. Setiap manusia itu punya kemudian khilaf, punya kemudian kesalahan, punya kemudian dosa. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bertaubat. Maka dikatakan meskipun mereka mencuri, ya, meskipun dia berzina, ya. Kenapa demikian? Karena mereka bertobat.
mereka masuk surga karena mereka bertobat. Mereka berzina nggak apa-apa, yang penting di akhir hidupnya dia harus bertobat ya. Gitu. Ya, bertobat, betul. Bertobat, tobatan nasuha. Nah, ya, Cuman masalahnya bertobat. cuman masalahnya adakah orang yang tahu kapan dia mati? Jangan sampai dia lagi berzina mati. Nah, itu urusan Tuhan. Nah, makanya di Islam tidak boleh. Perintahnya itulah takrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Tak boleh. Di Islam itu nggak boleh berzina. Perintahnya jelas itu. Oke? Sampai sini paham nggak? Nah, sekarang saya boleh bertanya nggak? Ya, boleh. Oke. Di dalam kitab saudara ada nggak larangan? Ada nggak larangan kemudian misalnya jangan kamu mencuri? Ada nggak? Ada. Coba tunjukkan. Hukum Taurat itu jelas. Ya, bukankah itu sudah batal dan itu perintah untuk Bani Israel? Yang saya tanya karisteng. Hah? Yang saya tanya karisteng, bukan Yahudi. Apa orang Kristen pakai hukum Taurat nggak? Saya tanya Bang Juma. Itu bukan kitabmu, itu kitabnya orang Yahudi. Saya minta kitabnya orang Kristen. Saya minta kitabnya orang Kristen, perintah larangan mencuri mana? Tunjukkan ke saya, silakan. Apa coba? Bible isinya. Jangan pakai kitabnya Yahudi, jangan. Saya minta agama Kristen, agama Kristen. Ahli agama, ahli Kristen. Mazmur. Saya tanya dulu. Itu kan kitab Spanyol, kitabnya orang Yahudi yang kalian rampok. Yang saya tanya kitabmu, Perjanjian Baru, itu kitabmu. Kitab Perjanjian Lama itu kitab Tanak itu Yahudi punya. Kalian curi terjemahannya, paham? Yang saya tanya, bisa menyimpulkan mencuri. Ini fitnah ini. Jadi orang silakan kau lapor saya sampai ke neraka sana. Ini Kitab Tanak Juma Mazmur 147. Masuk surganya Juma ini. Ini cuma teriak. Bisa nggak tidak teriak, Bang? Yang sedikit berkualitas lah ya. Kalau cuma teriak itu mulut-mulut ibu sumbat pakai tai sapi. Saudara tidak bisa. Di atas 1920 hukum-hukum datang kepada Bani Yakub dan aturan-aturannya kepada Bani Israel hanya berlaku untuk mereka dan tidak diberikan kepada bangsa lain. Oke. Gila, nggak kuat diskusi main Ki. Ini kelakuan Kamu teriak aja, terteriak kosong. Saya bertanya kepadamu, saya kan bertanya nih, ada nggak perintah larangan mencuri di Bible? Silakan tunjukkan. Jangan kau bawa tunjukkan. Jangan kau Imam tak boleh mencuri. Itu kitab-kitabnya Yahudi. Yang saya minta kitabnya Kristen, larangan mencuri mana? Silakan. Aduh, gimana sih manusia ini? Yang saya minta kitabnya Kristen, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu kitab yang kalian ambil dari agama orang. Jangan kau bikin malu Kristen. Saya minta dari kitabmu, dari ajaranmu, larangan mencuri itu mana? Silakan. Juma tidak mengakui perjanjian lama yang di Alkitab di Bible kami. Aduh, perjanjian lama itu kitabnya Yahudi. Cangkrik. Bahlul juga orang ini. Saya tidak minta kitabnya Yahudi. Kalau kitabnya Yahudi, Keluaran 20 nomor 15, jangan mencuri. Itu perintah kepada Bani Israel. Yang saya tanya, larangan mencuri di kitabnya Kristen kepada orang Kristen penyembah Kristus itu mana? Alamak. Nah, saya tahu ya. Silakan. Efesus 4 ayat 28. Apa? Efesus 4 ayat 28. Oke, Kolose 1 nomor 8 sampai 10, larangan mencuri. Itu yang memerintahkan kamu mencuri Tuhan atau Paulus?
Saya bilang Efesus kok kamu Kolose. Ya kan Kolose juga melarang mencuri. Ku bantu kau supaya kuat argumenmu. Kita bahas yang Efesus dulu, biar kamu jangan. Kalau Efesus itu perintahnya gini. Kamu orang yang mencuri. Nah, ini kalau di Efesus 4, di Efesus 4 itu berbunyi begini. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kalau orang mencuri di Kristen, apa akibatnya? Kan di situ sudah disebutkan di Efesus. Ya, lanjutkan ayat 27. Mulai baca dari ayat 27. Iya, silakan kau baca. Kan itu dosa upahnya maut. Oke. Berarti yang mengatakan kemudian di dalam Efesus ini itu Paulus kan? Kok Paulus cuma? Lah, Efesus itu surat Paulus untuk orang-orang yang ada di Efesus. Gimana sih orang ini? Ya saya ikutilah dulu jalan berpikirmu biar kamu puas. Terus gimana? Memang kan gitu. Dikatakan ini. Karena janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, hukum orang yang mencuri menurut Paulus itu apa? Hukum mencuri menurut Paulus itu dosa. Mana dalilnya? Dalil. Kamu sudah baca dari ayat 26? Enggak ada di situ, enggak ada dosa di situ. Cuman diminta jangan mencuri lagi ya. Kamu harus pakai tanganmu sendiri supaya kau bisa bantu orang lain. Cuma begitu aja. Jangan mencuri gara-gara apa? Ya kan di situ dikatakan jangan mencuri lagi ya. Kamu bekerja keras. Gimana sih? Karena kamu nggak baca penuh, makanya gini lari-lari. Ya silakan Anda baca. Silakan. Ayat 26-nya. Iya, itu orang marah bukan orang mencuri. Orang marah itu, Bang. Ini si Juma ini. Aduh, dibilangin. Itu dalilnya kok. Memang kayak gitu. Mana ada mencuri dosa di situ? Nggak ada. Malah kalau mencuri orang itu berlimpah-limpah kemuliaan Tuhan. Ya kan? Disebutkan melimpah-limpah kemuliaan Tuhan mencuri. Di dalam kitab Mula. Ya di mana coba? Kamu jangan asal congor aja. Nggak ada ya? Di mana? Nggak ada ya? Ya di mana? Saya mau nanya kamu biar jangan fitnah. Kamu kan suka fitnah. Oh iya, fitnah. Betul. Saya fitnah. Ya betul nggak? Kamu fitnah? Mendapat Roma 3. Roma 3 nomor 7 bisa kau baca? Roma 3. Saya baca. Ya. Biar kamu jangan fitnah. Apa dia? Jika berbohong lebih jauh memperlihatkan kebenaran. Ya. Tuhan yang menuntun kepada kemuliaan. Mengapa dia harus mengutuk saya karena kebohongan itu? Terus? Yang kamu bilang di sini, dosa saya tetap memuliakan Allah. Iya. Paulus mengajarkan apa di Roma 3 nomor 7 itu? Dosa saya jadi Allah. Apa tuh maksudnya? Allah tidak adil. Saya karena dosa itu maksudnya. Kamu bilang memuliakan di mana di situ? Itu surat lanjutannya itu ada di Roma 5 nomor 20. Paulus mengatakan. Lanjut lagi ke Roma 5 nomor 20 itu dikatakan gini, supaya pelanggaran semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak, di sana karunia Tuhan menjadi berlimpah-limpah. Nah itulah kebencian Tuhan terhadap Paulus itu kan menggunung. Tapi yang paling heran saya, kenapa Nabi dan sahabat-sahabat tidak menceritakan Paulus nyesat? Dalam sejarah Islam mengatakan kamu baca Paulus
Hanya Juma lah Roma dan 5. kaum-kaumnya di Indonesia yang menceritakan tentang Paulus, gitu loh. Roma 5 nomor 20 coba. Jadi kamu itu ngomong Iya. tadi, kamu gak baca lengkap Juma. Roma Mana 5,7. dari hadis Nabimu Tadi menceritakan kan tentang Paulus mengaku. Tadi Paulus mengaku di Roma Coba. 3 nomor 7. Nah, sekarang apa Paulus kamu mengatakan di sudah Roma lebih 5 soleh nomor daripada 20. Nabimu? Hah? Paulus mengatakan begini, tetapi Di hukum mana Taurat Nabi? ditambahkan Ini kita kan supaya tiap pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana Oke, dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kan gitu. Semakin banyak dosa, semakin melimpah karunia. Aduh. Gimana? Kan agama penyempurna. Dari Semakin mana banyak Nabi- dosa, apa Nabi Putin di Kristen itu menceritakan semakin banyak dosa, kesalahan semakin banyak kemuliaan, menjadi melimpah-limpah karunia Kenapa Tuhan. Nabimu dan para sahabatnya tidak pernah menceritakan Paulus ini? Pertanyaan saya itu Ya, aja karena- cuma. Biar saya saya jawab. ya, Saya jawab, saya jawab. Penyesat. Iya. Saya jawab. Karena pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, Kristen tidak berani menjual Yesus dengan menggunakan Indomie. Berbeda dengan di Indonesia. Orang-orang Kristen sudah berani Apa menjual Allah Yesus tidak pakai Indomie. membisikkan? Apa Allah tidak membisikkan kepada Muhammad bahwa Paulus penyesat? Coba. Tidak ada kaumnya yang masuk menjual agamanya dengan Indomie. Tidak ada. Aduh. Tidak ada. Kamu pakai dalil, pakai data bahwa Paulus penyesat. Kamu kan Juma lagi bertanya. menjual Paulus penyesat. Nih, Juma lagi Kamu kan menjual Paulus bertanya. penyesat. Juma dan Pada zaman apologi Islam Rasulullah, menjual bahwa Paulus penyesat. Saya tanya kamu, kenapa Allah tidak menceritakan kepada Muhammad? karena sementara pada Muhammad saat Nabi tahu setelah Muhammad Paulus? tidak ada Bahwa misionaris, Paulus- tidak ada lembaga Bible Indonesia yang menjadi tonggak penyesatan kepada umat Islam. Berbeda dengan sekarang, paham? Berarti Berbeda dengan Juma sekarang. lebih pintar dari Allah. Banyak Arab. sales, banyak sales Yesus, banyak Saya salesnya sebutkan, Paulus menjual Yesus. Juma Gitu. lebih pintar dan lebih hebat daripada Muhammad. Kita tahu siapa penyesat Kacau. Kristen. Muhammad Terport tidak ada tahu, isinya. tapi Nabi Muhammad. Jadi teman-teman, di dalam Roma 5:20 Paulus mendoktrin begini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya, saya simpulkan. Aduh, koplak. Di mana dosa banyak, di situ kasih karunia melimpah. Koplak. Mantasan di mana-mana kalian itu bermaksiat ya. Di mana basis kalian, disitulah tempatnya. Alamak. Aduh, jangkrik, jangkrik. Jangkrik. Silakan Dinda, ada yang mau ditambahkan? Ada perintah ya? Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dinda, Masya Allah. Ya, kita sapa dulu ya, Gurunda. Tapi berhubung saya lagi kurang enak badan, Kang Dito aja yang nyapa. Silakan Kang Dito. Ya, selamat sore. Selamat sore Bang Helus. LOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan abangku, silakan. Ada bang. Alhamdulillah dari para ustaz-ustaz inilah saya bisa mempertebal iman. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Siap, siap, Sampun. siap. Bang Uki stay. Ukisha? Ukisha? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan abangku. Ya, terima kasih sudah izin bergabung di sini Ustaz. Mengenai pertanyaan yang pembahasan yang tadi masalah zina Ustaz. Boleh bertanya nggak sama Ustaz Zuma? Dari mana Bang? Saya dari Sekte Madura. mana? Ya, gimana? Masalah
taubat itu tadi boleh nggak dijelasin lagi, Bang? Taubatan nasuha itu taubatan yang seperti apa sebenarnya, Bang? Kalau misalkan kita ini sudah sholat taubat ataupun sudah berniat taubat ya, tapi besok juga besok atau lusa ternyata kita masih kalah sama misalkan setan gitu, berbuat maksiat ataupun melakukan kesalahan yang sama. Apakah taubatan nasuha itu sudah gimana ya, Bang? Tidak diterima gitu loh, Bang. Kalau misalkan kita mengulangi lagi, bertobat lagi gitu, Bang. Oke, baik. Al-Quran mengatakan begini, innal ladina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Jadi ketika kemudian ada orang yang menyatakan dirinya berzina, lalu bertaubat, lalu berzina lagi, lalu bertaubat lagi, berzina lagi, itu jatuhnya pada kemunafikan. Karena taubatan nasuha itu adalah orang yang sungguh-sungguh tidak mau melakukan lagi. Jadi kalau Anda mengatakan saya bertobat dari zina, kemudian besok melakukan lagi, itu sulit untuk sembuh. Kenapa? Karena zina itu identik dengan syahwat. Setiap makanan yang kita makan masuk ke dalam tubuh kita itu akan mengantarkan manusia itu memiliki syahwat. Karena sebagian daripada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu menjadi sperma. Syahwat ketika tidak dikelola dengan baik, maka cenderung mengantarkan manusia kepada kemaksiatan. Ujung-ujungnya munafik. Yang dikatakan taubatan nasuha betul-betul menyesal dan merasa jijik terhadap perbuatan tersebut. Itu taubatan nasuha. Jadi kalau dia masih melakukan, bukan taubatan nasuha, itu artinya masih taubat apa istilahnya itu ya? Taubat pura-pura, hanya karena dalam keadaan terpuruk, seibarat orang yang ada di dalam perjalanan di malam hari, ketika dia dalam keadaan gelap, dia memohon, ya Tuhan, tunjukkan kepadaku jalan. Begitu ada kilat petir, wah sembarangan dia kerjakan. Gelap, meraba-raba minta kepada Tuhan. Ada petir, sembarangan dia lakukan. Sama pada saat dia sehat, maksiat jalan. Pada saat dia sakit, taubat, ya Tuhan ampun ini dosaku. Sehat dia, banyak duit dia, lagi hebat, lagi di atas dia, oh sembarang dia pongah. Begitu sakit terpuruk, taubat lagi. Begitu sakit, taubat lagi. Begitu sehat, maksiat lagi. Jatuhnya kepada munafik. Nah, Allah mengatakan barang siapa yang kemudian beriman, lalu dia ingkar, kemudian beriman, kemudian ingkar, lalu bertambah-tambah keingkarannya, maka Allah tidak mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ini yang dikhawatirkan nih. Ketika kemudian berzina, tobat lagi deh, besok-besok lihat lagi yang ini, zina lagi, besok tobat lagi, dan dia sudah merasa nyaman dengan keadaan itu, sikit-sikit tobat, sikit-sikit tobat, sikit-sikit tobat, maka jatuhnya kepada apa? Allah tidak menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Makanya zina itu jangan didekati, apalagi dilakukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sudah berapa kali jatuh dalam persinahan, Bang? Bang Uki, Ya, Bang Ustaz. Uki, sudah berapa kali terjatuh dalam Cuma perzinahan? bertanya aja, Ustaz. Alhamdulillah, nauzubillah, dan mudah-mudahan tidak akan pernah, Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Amin. Baik, kita sapa dulu Abang Gus sebentar. Bang Sahabat Lunar, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan. Saya tahu Anda kemarin diskusi sama pendeta. Silakan, apa yang mau dibahas? Silakan. Saya mau tanya Ustadz Suma. Saya bukan Ustadz, Bang. Saya penginjil. Oh ya, penginjil Suma. Iya. Yang saya ingin tanya itu, kenapa kamu kalah debat sama Edis TV? Kapan itu? Waktu kamu membahas 50.000 tahun perjalanan malaikat. Kalahnya di mana? Al-Malik setempat. Kalahnya di mana, Bang? Dari sisi mana saya kalah?
Kamu lari ndak menjawab itu pertanyaan Edis itu. Pertanyaannya apa? Itu kan kamu bilang Muhammad Isra Miraj. Perjalanan ke atas tuh kalau malaikat itu kadarnya 50.000 tahun. Seharusnya Itu di Muhammad mana? belum kembali. Itu di mana? Tunggu. 5.000 tahun itu 50.000 tahun itu di mana? 50.000 tahun. Itu di mana? Di dunia? Al-Ma'arij 4. Iya, maksudku di dunia atau di akhirat? Itu dibaca itu Al-Ma'arij 4 tuh kadar malaikat Jibril ya. Satu kali perjalanan ke surga itu kadarnya 50 Surga. ya kan? Surga. Coba kau baca Al-Ma'arij itu. Bukan di bumi. Seharusnya Muhammad belum kembali sampai hari ini. Aduh. Parah orang ini, parah. Aduh, Muhammad belum kembali harusnya itu. Kok bisa Isra Mirajnya itu 50.000 tahun. Udah bang, diskusi aja bang. Kadarnya. Bang, diskusi aja bang. Diskusi aja. Ayo, diskusi aja. Enggak oten kalau enggak bengkok. Itu yang saya bilang, kalau kau ndak bisa kalahkan Edis TV, jangan kau sombong di sini. Bang, iya, diskusi iya. aja bang. Edis itu pelawak bang. Pelawak dia bang. Ngapain tau nama pelawak kesini? Ah, Kalian itu ndak mampu gak hadapi Edis TV. Kenapa? Lagi Bang Suma nih, mencret kau. Gurunda, saya agak pilek Gurunda. Mohon maaf. Guru Iya, apa iya, yang mencret depan? Lapor Polda lah. Katanya saya dikalahkan katanya sama Edis TV. Mimpi. Sampah, lawak. Orang gila itu dia. Maaf Gurunda, saya pilek barusan. Mohon maaf sekali, bukan bermaksud. Ya nggak apa-apa. Ini ada yang kirim saya. Si Edis itu bikin PT, Ustadz Somad itu dibaptis. Ini sudah benar-benar menghina umat Islam. Di PT dia itu ada Ustadz Somad lagi dibaptis, dan dia videokan video editan. Itu sangat-sangat menghina umat Islam, merendahkan ulama kita itu si Edis. Makanya orang gila kayak gitu ngapain dilayani sih? Ini saya heran juga teman-teman. Ada juga yang tegur saya, mengecewakan Bang Suma katanya. Tadinya saya fans ke Bang Suma, tapi ternyata Bang Suma itu selalu ngeyel kalau menghadapi Edis. Ya, orang ini lihat PT yang diedit, yang pura-pura jadi Bang Suma, jadi sahabat Suma, pakai suara Suma, habis itu yang dinistakan, yang di kena tombak Gurunda. Waduh, kelempar ini. Gurunda kena tombak. Abang, Kena tombak. Bang Zuma kemana? Kok bentar? Kena tombak. Naik lagi Gurunda. Naik lagi Bang. Di bawah belum ada. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangkrik. Masa gitu aja kena tombak? Gimana sih? Ini Grand ini Muslim apa Kristen Grand? Jangan-jangan nge-report nih si Grand nih. Green. Grand. Islam Kristen Green. Jangan dia itu pelakunya itu. Jangan-jangan kamu nge-report ya? Ya udah, report dulu nih teman-teman. Si Edis kalau seandainya ada di Indonesia udah selesai kalau si Edis. Seandainya ya. Dia berani kayak gitu sebab di luar negeri. Itulah kelicikan mereka itu seperti itu. Naik lagi Gurunda. Gurunda aku kecilin aja ya biar Oji yang gede. Biar kalau kena tombak biar Oji aja yang kena tombak Gurunda. Lanjut Gurunda. Iya, jadi kemudian disampaikan yang kemarin itu Dinda yang saya kirim VN-nya ke antum itu. Oh iya paham. Itu dia nonton apa? Bang Suma yang KW. Habis itu dia gitu. marahnya ke saya.
Ya itulah. Oh iya, Jadi, iya, paham. Timnya Edis yang melakukan kesalahan, saya yang kena dampak. Saya kena dampaknya. Jadi banyak sekali sekarang teman-teman di bawah. Aku juga heran Gurunda. Teman-teman di bawah ini loh, saya nggak ngerti apakah ada sebagian di sini ataukah enggak. Tapi ada akun Bang Zuma kan live kan. Terus ya suaranya Bang Zuma record gitu loh, record gitu kan. Terus aku komen di bawah, ini Bang Zuma KW, ini Bang Zuma KW, langsung di mute aku kan. Heran saya, kenapa teman-teman muslim kok nggak nyadar kalau itu rekotan gitu, kalau itu bukan Bang Zuma, kenapa nggak nyadar gitu teman-teman? Coba, saya itu heran loh, saya aja baru pertama kali masuk, ini bukan Bang Zuma ini, udah tahu loh, tapi kenapa teman-teman muslim di situ kok awet kali di situ, nungguin apa gitu loh, 400 orang Bang Zuma, 400 loh. Mungkin suka kali dengar suaranya. Iya, maksud saya gini loh, teman-teman di bawah, bukan di bawah aja ya, teman-teman muslim. Maksudnya, ayo kita jangan mudah percaya. Ini Bang Zuma nggak ya? Ini Bang Zuma nggak ya? Gitu loh. Harus diperhatikan bener-bener. Ini bukan akun Bang Zuma, langsung blokir, langsung. Ayolah teman-teman, berpikirlah sedikit-sedikit aja. Lanjut, Gurunda. Iya, betul itu. Tapi kita sebagai apologet Islam memang ya senantiasa belajar terus. Jadi guru-guru kita juga kalau ada sesuatu kekurangan, jangan seketika itu mencas. Bijaklah ya dalam memandang sesuatu itu. Sebagaimana orang yang berilmu itu bijak ketika melihat kekurangan seseorang. Seperti itu. Saya sih biasa aja, ditegur juga enggak apa-apa. Saya kan memang suka dikritisin, paling suka saya. Tapi cara mengkritiknya itu membangun, bukan menjatuhkan. Nah, ini kalau orang sudah terlalu tinggi ilmunya itu cenderung sombong, pongah. Sama seperti iblis, karena sudah merasa lebih tinggi ilmunya, sombongnya minta ampun. Sehingga cara bicara pun sudah tidak mencerminkan orang berilmu. Begitu kawan-kawan. Ya, ini Bang Abdul Aziz. Assalamualaikum. Silakan. Abdul Aziz. Waduh. Ini si Green ini minta naik lagi, si Green ini, Bang Adi. Ya kalau dia ngomong kita halo Green, mau ngomong nggak? Satu kali, dua kali. Halo Green, mau ngomong nggak? Halo. Halo. Green? Iya, Greencap. Halo Green, udah mau ngomong? Ya. Halo. Dengar suara nggak? Oke, silakan Gurunda. Ya, gimana? Ini saya Oten ya, mau diskusi sama Grunda. Ya, kita buat temanya apa ya? Oke? Oke, boleh. Pencipta langit dan bumi itu mulia, maha mulia. Ya, dari Grunda aja ya. Saya pengen Ya, saya ikut Grunda aja, setuju tidak? Kan itu dua arah kan? Iya, pencipta langit dan bumi ya, berarti Iya. kita berbicara tentang Allah. Kan pencipta langit dan bumi, berarti kita berbicara tentang Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya, betul. Ya, iya betul lah. Benar kan? Jadi Ya. tadi maksudnya ngapain dibahas-bahas si Edis gimana? Nggak tahu, orang-orang selalu mengatakan Edis itu di mana-mana namanya mereka sebutkan. Mereka fans sekali sama Edis. Iya, tapi
Iya, kalau masalah itu ya biarlah dia sendiri ya, atau orang yang mengangkat derajatnya dia atau gimana mana, ya udah. Yang penting kita itu jangan ikut campur. Ya Iya, itulah masalahnya- terserah dia, itulah pendukungnya dia. Kita tidak perlu urus. Sama Abang Gerunda juga banyak gitu, sama pendukung-pendukungnya Abang Gerunda, ya udah biarin aja gitu. Kita nggak perlu menangkapi hal-hal yang tidak logis seperti itu. Iya, oke. Oke, kita masuk dalam tema ya. Gimana? Saudara Grand? Halo? Loh, kok kabur? Gimana dong? Juangkrik. Aduh, Grand. Otopai. Selamat sore, Otopai. Waalaikumsalam. Muslim, Bang? Muslim, Bang. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, Bang. Cuman untuk terkhusus untuk Berunda, Bang Zuma, tentunya secara pribadi ya, Bang, sangat bersyukurlah kehadiran beliau ini, karena mampu memberikan pencerahan untuk kami juga dan beberapa teman-teman Muslim terkait dengan seperti apa sebenarnya hotel ini. Saya juga baru menyadari, Bang, setelah beberapa kali mengikuti perdebatan dan seterusnya yang lain, bahwa ternyata Kristen ini bukan agama, cuma dilegalkan saja menjadi sebuah agama. Seperti itu. Jadi luar biasa, Masya Allah, tabarakallah untuk Bang Zuma. Makasih. Perlu saya perkenalkan diri juga mungkin, Bang Zuma. Saya juga orang Makassar dan kebetulan saya juga salah satu owner dari sebuah aplikasi yang kemudian berjuang juga untuk teman-teman di kalangan kita di Muslim. Tapi perjuangan kami itu di sisi ekonominya, Bang. Mengajak para pemuda ini untuk kemudian mengenal ekonomi syariah itu seperti apa dan seterusnya yang lain. Iya. Jadi saya termasuk salah satu orang yang fans sama Bang Zuma sebenarnya. Ya, Masya Allah. Makasih. Iya, Bang. Iya, makasih banyak ya. Untung aja aku bacanya nggak salah, Gurunda. Otopai. Untung aja bukan otopet tadi. Aduh, hampir salah gue. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa, Bang Ardi. Bercanda, Bang. Otopai itu apa, Bang? Kalau boleh tahu, Bang. Sebuah aplikasi, Bang. Jadi sama fungsinya dengan ini, Bang. Ojek online. Cuman di aplikasi saya itu, Bang, itu apa namanya ya, kita berusaha untuk menggabungkan semua jenis aplikasi yang ada. Jadi ada marketplace-nya juga, ada food-nya juga, ada ojek online-nya juga, ada PPOB-nya juga, ada apa namanya transfer ke bank juga, Bang, seperti itu. Antum CEO-nya? Alhamdulillah saya, Bang. Allahu Akbar. Ya, kayak ini didukung ya, teman-teman ya. Masya Allah. Terima kasih, Bang Otopai ya. Iya, Bang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sedikit banyak saya udah memancing untuk sponsor tadi kan. Oh, siap, Bang. Sebenarnya saya juga lagi mencari rekening dari API, Bang. Mudah-mudahan kami juga bisa menjadi bagian dari yang mensupport dakwah kita ke depannya. Gimana itu? Saya nggak paham, di belakang aja ya, Bang. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Enggak, Saya gini nggak ngerti aja. maksudnya gimana tadi? Tadi gini aja, diketikin aja di bawah rekeningnya API. Dia kan lagi mencari rekening API. Tolong teman-teman diketikin rekening API di bawah. Oh, ini aku ketik ya. Ya, Bang, saya screenshot. Ya kalau beliau di Makassar kan dekat dengan Gurunda.
abangku ini. Masyaallah. Kok nggak bisa ya? Aku ketik di Di blok bawah kok nggak bisa ya? Coba aku kasih tanda plus ya. Gimana kalau tanda plus ini? Ogi Nah, itu Roden Suma Ogi Rodo. Oh nggak bisa juga ya? Ogi. Iya Ogi. Silomoki ke apa? Ini Ogi kita apa? Iya atau bohong ya. Sineke macam kayak bicara penrekang. Alhamdulillah. Masalah. Kalau itu saya nggak pernah dengar itu saya Bang Juma. Nah itu tuh. Itu Siap bang, siap. ini Bang itu ada bini tuh bini. Oh Ya. iya, siap. Bini. Nah, nih aku ketik bini. Nah tuh di bawah. Oh yang itu bang ya. Bini itu teman-teman kurang itu angkanya, jangan yang teman-teman ya, itu yang aku ketik itu bini. Siap bang, siap. Makasih ya Bang. Siap bang. Oke, kita akan naikkan diskusi lagi ya Bang ya. Makasih Bang Utupai. Siap. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang mau bahas tentang Tuhan Maha Mulia itu mana dia? Udah kabur. Lu kok malah yang pamit malah akhirnya saya ini gimana nih? Waduh, tadi aku bilang assalamualaikum ke Bang Otopat, kelirunya aku sendiri yang keluar. Alamak. Makasih Bang Otopai. Astagfirullahaladzim. Ya, ada yang disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan Bunda Rama? Gitu. Silakan. Sehat selalu ya, Agi. Terima kasih Bunda Rahma. Ada lagi? Kita aja kali ya. Oh gitu aja. Baik, terima kasih ya Bunda Rama ya. Sehat selalu ya. Yuk, assalamualaikum Bunda Rama. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oten tuh udah punah, habis. Ya, aku izin asaran dulu. Ya silakan teman-teman yang Kristen yang mau mendiskusi ya, silakan. Nggak mungkin lah hotel nggak ada, pasti ada, cuman pada ngeri aja sih kalau nggak punya ilmu. Bang Lanung, selamat sore. Bang Lanung, Bang Lanung, mic-nya Bang udah dibuka Bang itu Bang. Selamat sore Bang. Bang, selamat sore Bang. Sudah kelihatan nggak sih? Bang Lanung, aku bukan moderator loh. Bang Oji, Bang Oji. Bang Oji, siapa tuh? Baru dikasih. Akang, atuh akang, kumaha atuh akang. Ini kelihatannya muslim semua ini yang request. Oke lah, naikin satu persatu semua. Ya, Bang Unai. Selamat sore Bang. Selamat sore, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau sampaikan Abang? Silakan. Nah, kemarin kan gini Bang, saya di Komal siapa ya? Nama akunnya itu sahabat Bang Suma. Suaranya itu asli suara Bang Suma, tapi bukan rekodan itu. Itu akun siapa sih Bang? Di situ banyak sih oten-oten.
saya naik kan, saya ini aja, bantah-bantain aja tuh mereka semua. Oh, jangan lupa langsung diblokir, di-report aja bang. Ya tapi suaranya tuh suara asli Bang Zuma, kita ngomong dijawabnya. Bukan. Itu gimana sih? Bukan, ada memang salah satu oknum Kristen, dia sempat open cam. Suaranya dimirip-miripin ya, bukan mirip. Kalau suara abang saya mah bisa dibedain ya. Jadi teman-teman Iwan Villa, mohon untuk kalau misalnya kan kelihatan tuh, kita harus cerdas ya, kita harus tahu menganalisa dari psikologinya, cara bernarasinya. Kalau memang agak nyeleneh, agak lain, udah blokir saja. Iya bang. Itu aja. Itu bang. ada teman saya yang pernah ketipu juga sih bang, lempar paus tuh banyak tuh di situ. Ya itu memang targetnya mereka begitu. Tapi nggak apa-apa lah. Saya naik kan ya, saya kata-katain aja. Lemnya turun sendiri dia. Iya. Ya udah, terima kasih ya bang, itu aja ya bang. Siap Bang Unai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Andef, selamat sore Andef. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan Bang? Iya, itu menyambung kata Kak Unai tadi. Akunnya yang Bang Zuma itu loh, suaranya mirip banget, nggak ada yang dibuang. Iya, mohon untuk disimak secara cermat ya. Kita yakin bahwa kita semuanya itu ya bisalah mengenali gurunda kita ya. Iya. Supaya ini saya udah 3 kali, saya pertama oke, kedua kali kok ada yang beda, ketiga kalinya saya naik lagi, wah jauh ini beda, soalnya isinya poten semua. Ya, udah tahu begitu masih percaya. Jadi Iya. tanda-tandanya, ciri-cirinya, sebentar bang, denger ya netizen ya yang baik hati. Kalau tidak ada salah satu dari kami yang menemani gurun dari sebuah komal, ada aku, ada Bang Handi, ada Ahi Ardiansyah, ada Kang Dito, Bang Rozi, pokoknya kalau cuma dia sendiri yang Anda kenali, cari tahu dulu. Itu palsu, itu harus ada pendamping itu ya, harus ada orang-orang dari api yang Anda kenal gitu loh bang, jangan sampai ketipu. Iya, dari lihat soalnya, siapa. Saya juga ini soalnya kan baru denger di sosmed kayak gini, belum lama, baru 3 minggu ini. Ya, jadi udah bang ya. Saya sekarang udah tahu. iya. Tadi kan udah dijelasin juga waktu Bang Unai tadi ya Bang ya. Ada lagi ya Bangku? Udah, itu aja. Baik. Sama-sama. Tambah lagi, naik kau, tambah lagi. Covid na ya kapir, naik kau kapir. Naik kau kapir, tambah lagi. Suka fitnah orang. Mana? Ayo. Ya, Kalau aku moderator, kau sudah aku blokir kau. Kapir ini penghujat, fitnah. Kalau kau di dekatku, ku tempeleng mukamu ya. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang disampaikan. Alhamdulillah, rasanya nyaman mendengar para hamba Allah yang berilmu ini, emang beda. Jadi gini Bang, sebenarnya ini ya karena gini Bang, kebanyakan itu yang melihat nonton TikTok itu kan kadang kan dia mempunyai kecerdasan dan IQ masing-masing berbeda-beda. Sebenarnya ini tidak lepas dari yang dikatakan Bang Unai sama dengan Bang Andre tadi. Kadang kita pun bingung, terkadang itu ini contohnya saya lah awam. Jadi terkadang itu kalau kita melihat debat yang lain dan salah satunya adalah Bang Zuma. Di sini banyak sekali bertebaran akun-akun Bang Zuma itu seolah asli. Nah, terkadang gini, kami itu kadang orang awam itu tidak bisa membedakan. Nah, betul tadi ada yang melempar paus. Nah, itu pernah kejadian juga. Karena saking gini Bang, karena kita tuh ya di Indonesia ini memang sifat taklid
maksudnya itu ngefansnya itu sangat tinggi, apalagi saya sendiri ke Bang Zuma ini alhamdulillah luar biasa, selain Rasulullah yang utama, tapi Bang Zuma emang idola saya. Jadi kadang itu sedikit aja kita mendengar Bang Zuma mengatakan apa sesuatu yang itu membuat kita adem, akhirnya kita terbawa ikut. Nah itu mungkin itulah, kalau kita memang memahami, kita bisa cerdas untuk mendengarkan, mungkin kita bisa meneliti. Tapi kalau untuk yang orang awam ini Bang, ini mungkin bisa tertipu. Nah bagaimana kedepannya yang agar kita ini yang awam, apalagi kita ini orang muslim kan, terkadang kita itu diobang-ambingkan. Bagaimana caranya agar benar-benar yang awam ini benar-benar itu akun asli ataukah itu pendakwah benar-benar muslim, itu bagaimana tipsnya atau ciri-cirinya gitu? Mungkin semua yang di sini bisa untuk memberikan. Tapi mohon maaf ya Bang ya, lain kali Bang ya, mohon maaf ini karena sesi diskusi belum tanya jawab ya Bang. Itu ada tamu kita Kristen ya. Lain kali Bang ya, nak ya, saudaraku ya. Oke, kita izin turunkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oten Moses, silakan Bang. Ada Gurunda, silakan. Moses Hutapea, silakan. Dibuka mute-nya, Moses. Ya, selamat sore ya, salam kenal ya. Salam kenal, selamat sore. Silakan. Gurunda, Bang Zuma, monitor. Iya, monitor, Masya Allah. Untuk yang tadi, teman-teman, saya udah sering sampaikan, kalau ada yang mengatasnamakan Bang Zuma, langsung cek di YouTube. Di YouTube Zulkifli Emabas Official. Itu caranya. Kalau itu saya, pasti live di YouTube juga. Kalau itu bukan saya, tidak akan live di YouTube. Jadi tanda bahwa saya itu Bang Zuma, kalau besok hari sudah sangat berat, kemudian untuk membedakan dia buka kamera dan ternyata orangnya ganteng kayak saya, berarti untuk membedakan itu saya atau bukan, lihat di YouTube saya. Kalau di YouTube saya live, berarti itu adalah Bang Zuma, kan gitu ya. Demikian, silakan yang mau berdiskusi. Siap, Masya Allah. Udah jelas ya, Iwan Villa semuanya. Oke, kita lanjut ke diskusi. Bang Moses, silakan. Ya, Bang Moses Hutapea mau bertanya aja atau mau diskusi? Ya, diskusi boleh, bertanya boleh. Temanya apa temanya? Saya mau bertanya sama Bang Zuma. Ini kan diskusi ilmiah nih ya. Silakan Bang Hutapea. Bagaimana dengan statement Bang Zuma yang mengatakan Muhammad itu Allah? Apa ditarik kembali? Apa memang demikian adanya? Coba. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Sebelum saya menjawab ini, saya mau tanya dulu kepada saudara. Allah di dalam pandangan Kristen dengan Allah Subhanahu wa taala sama enggak? Coba Abang jelaskan dulu statement Abang kemarin. Enggak, supaya Anda paham maksud saya. Gitu loh. Saya ulang ini secara ilmiah, makanya saya balik. Ketika orang Kristen menyebut Allah yang perkasa dengan Allah Subhanahu wa taala di Islam sama enggak? Iya, jelaskan dulu Bang Zuma secara ilmiah. Gimana saya mau menjelaskan sementara Anda tidak bisa mendudukkan, saudara tidak bisa mendudukkan kemudian Allah di dalam konsep agama Anda dengan Allah yang ada di Islam, Allah yang ada di Islam. Sementara argumentasi saya itu merujuk kepada Yesaya 9. Di situ kemarin abang ditanggapin MUI, katanya disuruh syahadat lagi. Abang sendiri loh yang ngomong loh. Ditanggapi oleh MUI. Itu informasi dari mana, Cak Kangkung? Nah, inilah Oten. Kalau tidak fitnah ya kayak gini modelnya. Ada rekamannya, Bang Zuma sendiri yang ngomong, abang dipanggil, disyahadatkan kembali. Abang sendiri. Sebentar. Aduh, pasukan Paulus. Ini mau diskusi atau mau ke privacy? Ya, tolong Pak Moses bersedia diskusi ilmiah terkait dengan Islam Kristen atau ke privacy? Iya kan, saya sudah mengajukan pertanyaan tadi. Bagaimana itu privacy, bro? Tolong.
Itu privacy. Ini di publik kita membicarakan lintas agama. Tolong dijelaskan secara ilmiah statementnya Bang Zuma. Itu yang maksud saya. Gimana? Oke, baik. Jadi yang ditujukan kepada Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Hizkia. Hizkia itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya gelar yang ditunjukkan kepada seorang raja Hizkia, kalau itu julukan diberikan kepada Yesus, itu tidak pas. Lebih pasnya ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah kalian ini, susah. Karena untuk membedakan antara lubang hidung dengan lubang pantat ayam kalian tidak bisa. Kalian ingin membahas kemudian materi-materi ya tinggi, nggak bisa, susah. Sudah jelas-jelas materi itu berlandaskan kepada Yesaya 9. Berarti Hezekia berarti membahas manusia yang memiliki gelar. Aduh parah. Maka gelar Hizkia kalau itu diambil untuk Yesus yang mati terkutuk, menurut pandangan kalian itu lebih pas ditujukan kepada nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nabiku seorang raja, pemimpin pemerintahan, dia adalah raja yang adil. Ya, kekuasaannya masih sampai hari ini, tidak berubah sampai hari ini. Kalau itu untuk Yesus, mana kerajaannya? Sudah diambil sama nabiku. Pandai-pandaian. Aku dipanggil sama MUI. Apa pula fitnah dari mana lagi tuh? Orang-orang yang tidak senang dengan Bang Suma memanggil seorang ustadz, kemudian mereka menghakimi saya. Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang benci dengan saya, supaya dia puas, saya disuruh syahadat. Ya saya syahadat, mau suruh saya 1000 kali pun saya mau. Namanya saya syahadat. Apa yang masalah rupanya? Begitu kawan. Iya, oke teman-teman. Ya lanjut deh. Silakan Gurunda. Ya teman-teman, semalam saya minta maaf karena saya ketiduran. Saya sudah diundang kemudian oleh seorang murtadin bernama Oki. Apa itu nama akunnya, lupa saya. Itu diundang untuk berdiskusi dan Kesaksian Kristus. Betul, kesaksian Kristus. Dan saya ketiduran, benar-benar kecapean karena habis dari daerah kan. Nah insya Allah malam ini dia kembali mengundang saya pukul 11 waktu Makassar untuk berdiskusi. Ya, saya jabanin karena dia seorang murtadin yang harus kita ajari dia. Mudah-mudahan otaknya bisa kembali berfungsi setelah bertahun berkarat. Gitu ya teman-teman, jadi saksikan sebentar malam. Amin. Silakan. Di komelnya Dinda Faruk, karena kebetulan beliau yang pertama kali mengaturkan saya dengan si kesaksian Kristus, kesaksian makhluk yang berupa cahaya yang datang kepada Paulus. Oke, dilanjut. Silakan. Masya Allah, siap. Jadi diinformasikan ulang nanti malam jam 10 WIB berarti ya di komalnya Aki Faruk. Kita supaya jangan sampai ketipu lagi tuh di komal yang mengatasnamakan. Tadi kisi-kisinya udah diberitahu kalau Bang Dazuma pada saat live dicek dulu di YouTube, itu lebih baik ya. Atau ada salah satu di antara kita debater apologi Islam Indonesia yang mendampingi menjadi moderator, dipastikan 100% adalah Bang Zuma, gurunda kita ya. Ya, tapi Bang Dito simpel aja sih sebenarnya kalau penonton setia gurunda ya, ataupun yang baru juga. Gurunda itu kalau berdiskusi, kalau berdebat selalu disisipkan membaca ayat suci Al-Quran. Betul. Itu tandanya. Kalau mereka mana ada dia bisa bahasa Arab juga kagak. Nah itu tandanya. Baik. Oke, selamat sore. Tamu kita baru hadir, Bang Jaliursus. Gila susah kali. Bang Jali. Selamat sore Bang Jali. Susah kali loh Bang itu bacanya, itu namanya Jalius Rius. Bang Jali dibuka mic-nya Bang. Ya Bang. Bang Jali. Bang Jali ya, satu. Bang. Sate Bang, 2 Bang. Hey. Bang Jali, udah nggak ada orangnya ini, kosong dia.
Oke, dokter ahli akal, selamat sore. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masya Allah, subhanallah. Ya, apa kabar Gurunda Bang Zuma? Mudah-mudahan selalu sehat ya Bang ya. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah sehat Bang. Alhamdulillah. Ya, cuman saya tadi siang itu agak heran aja, agak oleng Bang. Saya kaget, ini ada apa ya? Ternyata saya pikir-pikir keringat dingin ini kenapa? Ternyata belum sarapan Bang, saya udah jam 2. Iya. Iya. Tetap jaga kesehatan selalu ya Gurunda ya. Iya. Semakin semangat kita ini umat muslim agama Islam seluruh Indonesia memberikan semangat kepada Gurunda Bang Zuma agar selalu sehat, agar selalu bisa berdakwah ya di insyaallah komal-komal Islam. Ya, sedikit Gurunda memberikan penyampaian yang dimana oten-oten ini sering memframing dan sering juga memfitnah, dimana di dalam Islam itu tidak ada perintah dalam sunat. Kemudian ada juga yang memfitnah, mereka mengatakan bahwa umat muslim itu menuhankan Nabi Muhammad. Nah, ini yang perlu harus kita luruskan ini Gurunda. Iya, sebenarnya gini sahabatku ya. Sebenarnya mereka paham, mereka tahu, mereka tahu kalau kita ini tidak menyembah Nabi Muhammad. Mereka tahu itu, mereka paham. Hanya mereka menginginkan kita sama seperti mereka, sama-sama menyembah manusia. Mereka menggiring supaya kita itu merasa kita menyembah Nabi Muhammad. Mereka tahu sebenarnya umat Islam dimanapun berada tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Tapi karena mereka iri, mereka punya Tuhan ternyata manusia, maka mereka ingin kita juga sama seperti dengan mereka. Terkait dengan sunat, sunat juga sebenarnya mereka tahu itu. Posisi sunat di dalam Islam juga mereka paham sebenarnya. Lagi-lagi karena iri. Mereka yang pegang terjemahan kitabnya orang Yahudi, mereka yang tidak bersunat. Umat Islam ini tidak memegang kitabnya orang Yahudi, tapi kok mereka bersunat. Maka mereka menginginkan kemudian kita sama seperti dia, supaya ke depan jangan lagi bersunat, karena tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Seperti itu. Jadi dasar pijakan mereka bertanya dan berargumentasi melakukan framing seperti itu, karena mereka hanya cemburu aja kepada umat Islam ini. Makanya kadang saya bertanya, memangnya kalau tidak ada ayatnya perintah bersunat di dalam Al-Quran, cuman perintahnya mengikuti milah Nabi Ibrahim, apakah ada hukum yang kami langgar? Misalnya hukum negara, karena kami bersunat maka kami melanggar pasal berapa gitu. Atau ada kitab suci Al-Quran yang kemudian yang kami langgar? Kan tidak ada. Seperti itu. Jadi intinya mereka cuman iri cemburu atas kehebatan agama Islam ini, atas keluhuran kemudian ajaran agama Islam. Mereka iri, mereka cemburu. Itu aja masalahnya. Iya, Masya Allah, subhanallah. Ya, terima kasih Gurunda Bang Zuma. Dengarkan ya buat saudara-saudara kita oten yang di bawah, sudah diklarifikasi ya. Iya Bang, bahwa sesungguhnya umat wa ta'ala tidak ada selain dari itu. Kemudian untuk sunat itu ada di surat An-Nahl ayat 123, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itu dalilnya ya, jangan lagi dikatakan tidak ada dalil dari dalam Al-Quran. Ya, Masya Allah, subhanallah. Iya, iya, Masya Allah. Makasih Bang, makasih. Jadi kok dalil-dalil seperti itu, kenapa kalian
bersunat, tidak ada perintahnya. Bisa kita pakai Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130. Jawabannya karena kami tidak mau dicap sebagai orang bodoh, karena hanya orang bodoh yang tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim. Salah satu ajaran Nabi Ibrahim itu adalah bersunat. Nah, tanya kepada mereka, apakah Anda meyakini bahwa Nabi Ibrahim ajarannya salah satunya adalah bersunat? Yakin kan? Nah, kalau yakin, kami tidak mau bodoh. Kami harus mengikuti milahnya, ajarannya, yaitu bersunat. Nah, kalau Anda sendiri sebagai Kristen sudah mengakui bahwa Nabi Ibrahim, Abraham itu bersunat, maka adalah hal bodoh kalau kamu itu tidak mengikuti itu. Karena itu perintah. Kata di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, maka bunuhlah, karena dia telah melanggar perjanjian kekalku. Seperti itu. Sederhana sih sebenarnya, cuman ya itu tadi, mereka cemburu aja sama kita umat Islam ini. Mereka pingin bersunat, tapi di dalam kitab mereka dicegat. Di dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna. Dicegat sama Paulus. Makanya mereka sakit hati. Sakit hati. Kalau Nabi Muhammad kan jelas tuh. Nabi Muhammad mengatakan salah satu fitrah, sakit hati dia. Ya, salah satu fitrah, salah satu kesucian itu adalah bersunat. Maka kita kemudian diperintahkan. Kemudian perintah Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah, Ali Imran ayat 31. Kalau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, maka ikuti Nabi Muhammad. Ketika ingin dosa-dosa kita diampuni, ikuti Nabi Muhammad. Salah satu perintah Nabi Muhammad itu adalah bersunat. Itu perintah Nabi kita. Jadi kita bersunat bukan karena mengikuti Nabi Ibrahim saja, tapi karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad yang menerima perintah dari Nabi agar kita itu bersunat. Seperti itu. Nah, siapa yang ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, maka harus mengikuti Nabi Muhammad. Nah, kita mengikuti Nabi Muhammad. Pertanyaannya, mereka tidak bersunat, ikuti siapa? Paulus, paman. Tetangga saya punya pemelihara, ada hewan peliharaan kera. Ada kera, kerahnya tetangga saya, orang dari Papua. Saya tengok memang senjatanya besar dan tidak disunat juga. Saya curiga mereka ikut itu. Sorry, maaf. Curiga aja. Curiga kan boleh. Curiga kan boleh. Curiga kan boleh. Orang Yahudi bersunat, orang Arab bersunat, mereka tidak bersunat. Saya lihat kera yang di samping rumah saya itu tidak bersunat. Ya, saya curiga aja. Curiga kan boleh. Kan gitu. Baik, aku tidak menuduh tapi curiga. lanjut. Masalah poinnya udah mengena banget tuh. Jadi yang nggak bersunat itu kera apa monyet ya? Sama deh. Baik Pak Dokter, izin slotnya ya. Ada lagi mungkin salam dari kami semuanya. Terakhir, sebelum saya turun Gurunda dan juga buat saudara-saudara Muslim yang ada di Komal ini, terakhir yang ingin hal pentingnya saya sampaikan adalah sebelum saya turun, ketika saudara Otan itu mengatakan dia adalah pengikut Yesus, harus dipertanyakan dulu di dalam Bible itu ada ajarannya Paulus. Itu tabrakan dengan ajarannya Yesus. Jadi kalau mengaku pengikut Yesus harus mengikuti apapun semua yang diajarkan oleh Yesus, tidak boleh mengikuti ajarannya Paulus. Ya, sekian itu pesan terakhir dari saya. Masya Allah. Buat semuanya ya, saudara-saudara Muslim, semoga saya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya izin turun ya, buat semuanya Gurunda, semoga saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang User, sebenarnya sore. Sederhana. Ya, ada tamu, silakan Dinda, silakan. Ya. User, selamat sore User. User IC Om. User, oke. Tafadhol Gurunda. Iya, sebenarnya kalau kajian kita ya di Islam itu kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya
Nabi Isa atau Nabi Muhammad atau Nabi Musa, Allah kemudian jelaskan di dalam kaidah keislaman kita bahwa para rasul itu disusulkan satu rasul dengan rasul yang lain. Tsumma kaffaina ala atharihim birusulina wa kaffaina bi Isa bin Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladina taba'u ra'fa wa rahmah. Jadi Islam itu tidak sulit ketika mencari titik benarnya daripada pengajaran Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, ya, Salomo alaihissalam, Nabi Musa dan seterusnya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka kaidahnya jelas, sama seperti Yesus berpesan kepada murid-muridnya, apabila roh kebenaran datang, maka kerjanya apa? Kerjanya apa kalau datang roh kebenaran menurut Yesus yang datang setelah Yesus? Oknum yang datang setelah Yesus, kerjanya apa? Kerjanya adalah mengingatkan kembali perkataan-perkataan Yesus yang pernah Yesus katakan kepada Bani Israel. Maka tolak ukurnya sederhana. Banyak mana kemiripan antara Islam dengan ajaran Yesus atau Kristen dengan ajaran Yesus. Kan itu poinnya. Yohanes 16, ya kan, nomor 11. Apabila ia datang, dia akan mengingatkan semua perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Kan begitu poinnya. Artinya, benar tidaknya sebuah roh kebenaran itu dilihat dari kemiripan ajaran Yesus. Apakah Islam yang lebih mirip atau Kristen yang lebih mirip? Dari situlah kita bisa melihat bahwasanya roh kudus atau roh kebenaran atau seorang penolong atau seorang penghibur itu bekerja. Kalau kita lihat di Islam lebih banyak ajarannya mirip dengan Yesus, berarti roh kebenarannya ada di Islam. Tapi kalau sebaliknya yang lebih banyak mirip adalah Kristen, maka roh kebenaran itu di Kristen, bukan di Islam. Kenapa? Karena kata Yesus, apabila roh kudus atau roh kebenaran yang diutus oleh Bapa datang kepadamu, maka dia akan mengajarkan segala sesuatu yang pernah aku katakan. Dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Itu poinnya. Nah, silakan dinilai mana yang lebih mirip dari konsep bertuhan, dari konsep kenabian, dari konsep kedatangan Yesus, dari konsep kemanusiaannya Yesus, dari konsep agamanya Yesus, ajarannya, dari konsep agama, dari konsep bertuhan, dari konsep kemudian ibadah, dari konsep kitab, ketetapan, hukum-hukum, dan seterusnya, nasihat-nasihatnya, petua-petuanya, fungsi dan tujuan ia diutus, tujuan kemudian dia diutus, apa dasar pijakan penolakan orang-orang Bani Israel terhadap dirinya, isi cakupan ajarannya, lalu kemudian kesaksian-kesaksian dirinya tentang dirinya sendiri. Itu yang kita nilai, bukan kesaksian orang lain terhadap dirinya, tapi kesaksian dirinya tentang siapa dirinya, siapa Tuhannya, seperti apa Tuhan yang ia sembah, dan seterusnya. Itu apakah sama di Islam cara ibadahnya Yesus dengan umat Islam? Silakan nilai sendiri. Sekarang sebaliknya kita tanya, apakah sama cara ibadahnya Yesus dengan cara ibadahnya Kristen? Mulai dari rumah ibadahnya, apakah sama? Cara masuk ke rumah ibadah, apakah sama? Cara memperlakukan jasmani, jasad kita sebelum menyembah kepada Tuhan, apakah sama? Cara kemudian memasuki rumah ibadah, apakah sama? Itu dinilai dari sana. Kalau ada kesamaan, berarti disitulah roh kebenaran yang datang diutus kemudian oleh Tuhan setelah Nabi Isa alaihissalam. Summa kaffaina ala atharihim birusulina wa kaffaina bi Isa bin Maryam. Kemudian kami susulkan Rasulullah, kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan kemudian rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Jelas itu. Nah, setelah itu diutus siapa lagi? Khataman Nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ajarannya, nuansanya, rasanya sama, tidak mungkin berbeda. Kalaupun ada perbedaan, hanya berbicara mengenai syariat, hukum-hukum yang berkaitan dengan cara ibadah dan seterusnya. Tapi faktanya Islam dan Yesus mirip cara ibadahnya, dan Yesus pun disebut sebagai orang saleh. Yesus itu disebut orang yang saleh. Dia disebut sebagai juru Islam, juru selamat. Tidak ada sedikit pun indikasi dia Kristen atau Kristiani.
Nah, inilah hebatnya. Berarti roh kebenaran itu sampai saat ini saya masih berkesimpulan bahwa roh kebenaran itu datangnya kepada baginda Rasul Muhammad SAW, bukan datang kepada Kristen. Demikian. Tempat saya sudah mau maghrib, Dinda diambil alih sejenak, insya Allah nanti kita gabung lagi ya. Siap, Abang Da, Gurunda, Masya Allah. Baik, kita sapa dulu ini teman yang tidak asing. Pak Andreas, selamat sore. Selamat sore. Iya, mantap. Pak Andreas sunat ya kemarin ya? Wah, sudah jelas itu Komandan. Wah, mantap Ji. Oke. Tahun 93 ya, tahun 93 saya sudah sunat itu. 1993, sudah berapa tahun dari sekarang itu? 30 lebih ya? Iya. Mantap lah. Jadi kalau yang dikata Paulus tadi itu, silakan Gun. lanjut. Saya mau maghrib. Siap. Saya ketawa aja bilang iya. lanjut. Iya, Pak Andreas sudah sunat, tapi kata Paulus, apabila engkau menginginkan bersunat, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kata mana Pak Andreas? Itu ngomongan Paulus itu, perlu dikoreksi lagi itu. Deh. Jadi sudah tidak percaya sama Paulus ya? Kalau kalimat itunya ya saya koreksi, bukan tidak percaya ya. Kemudian Paulus juga kan bukan Paulus yang juru selamat. Jadi? Kenapa? Jadi dicoret, direvisi itu? Nah, bukan direvisi, ya sudah tertulis bagaimana. Ya tinggal kita bagaimana untuk menyikapi perkataan Paulus itu. Ya itu kan sudah dibilang tidak berguna bagimu Pak Andreas. Ya terserah Paulus, yang penting kan itu kata Paulus, bukan Yesus kan, bukan kata Yesus itu. Tidak nih, harusnya sudah ikuti kita toh, orang Islam. Tidak bisa juga. Oh, tidak bisa. Ini itu kan namanya Paulus juga kan, jadi banyak ini. Kalau kita cuma mengikuti Paulus ya berarti buat apa lawan yang lain-lain ada kan? Ini kan banyak rasul. Ya, toh? Tapi cuma sama Paulusnya saja. Tapi cuman Paulus yang mengatakan sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Yang membuat Yesus itu. Ya, maksudnya itu kan individu Paulus, perkataan Paulus. Kalau yang lain kan tidak demikian. Untuk itulah kita mempunyai akal dan pikiran ya kita cross check. Loh kok cuma Paulus yang di sini yang berbeda, kenapa yang lain tidak kan? Gitu. Itu coba tadi itu dengar tidak? Apa? Di Roma pasal 5 nomor 20 tadi. Coba dibaca nih. Iya, itu kan kata Paulus toh. Iya. Apa dibilang? Apa dibilang? Bila tidak berguna bagimu ya. Bukan. Itu Galatia 5 nomor 2. Jarang sekali. Udah dari kemarin suruh baca Bible kan? Oke, lanjut. Ya, di Roma pasal 5 nomor 20 itu hal yang konyol juga yang dibilang sama Paulus. Apa kata Paulus di situ? Bukalah Bible-nya. Ada Bible di sini ya, di aplikasi baru terpakai ini. Waduh. Oke, Ardiansa mau masuk nggak atau Pak? Ya, ini berhubung udah mau masuk maghrib, maka aku mau persiapan masuk maghrib ya. Lanjut dulu Kang Dito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Andreas. Ya. Pak Andreas percaya Yesus itu Tuhan atau ciptaan? Ya, di sini kan maksudnya kenapa saya panggil Tuhan? Itu kan Yesus ini sebagai juru selamat umat manusia. Jadi siapa yang percaya kepadanya, dialah yang menjadi juru selamatnya. Begitu. Sehingga umat-umatnya memanggil dia Tuhan. Jadi ya siapa yang mentuhankan, ya orang itu yang mentuhankan Yesus. Gitu. Yang Tapi tidak Pak Andreas, tidak. Tapi Pak Andreas juga menuhankan Yesus. Ya jelas, karena saya kan katakan itu saya yakini, itu saya percaya bahwa Yesus inilah satu-satunya juru selamat dunia dan akhirat. Gitu.
Oke, satu-satunya juru selamat itu, atau apakah dia menciptakan? Dia Maha Pencipta? Tidak. Dia tidak menciptakan. Maksudnya dunia ini kan sudah ada kan, baru dia datang. Tetapi tujuan utamanya itu atau fungsi paling utama dia sebagai juru selamat. Oke, jadi menurut Pak Andreas, Tuhan pencipta langit dan bumi itu siapa? Allah. Yesus, kan? Allah. Allah. Itu nama Tuhan kami. Loh, itu kan Tuhan kami juga. Loh, itu kan Tuhan kami juga. Iya kan? Itu kan Tuhan. Itu kan Tuhan kami juga. Bagaimana ada Yesus kalau tidak ada bapaknya? Nah, siapa nama bapaknya? Ya itulah Allah. Aduh, udah nggak bener ini gaduh-gaduh. Bagaimana gaduh-gaduh? Maka saya Bunda Ramai Itu di Alkitab itu. Itu kan ada itu. Allah menciptakan langit dan bumi serta segala. Oke. Izinkan saya minum dulu ya. Saya coba kasih obat dulu. Obat. Kalau tidak mempan saya kasih obat, saya suntik mati nanti. Oke, Pak Andreas. Jadi menurut Pak Andreas, Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala apa Yesus? Yang pertama dari segala sesuatu itu adalah Allah, Elohim atau YHWH. Itu pertama dari segala sesuatu, permulaan dari segala sesuatu. Oke, itu sudah. Berarti Yesus bukan? Ya, Yesus ini kan itu apa? Sumbernya Yesus ini kan dari itu, dari yang sumber itu Allah. Itu dari firman-Nya Allah kan yang menjadi Yesus. Jadi kalau tidak ada Allah ya mana ada Yesus? Oke, berarti bicara firman menjadi manusia ini. Atau Roh Kudus. Nah, dia kan dari Roh Kudus kan. Yesus ini kan dari Roh Kudus yang dikandung oleh Bunda Maria. Kenapa dikatakan Roh Kudus? Karena sumbernya itu adalah dari Sang Kudus, yaitu Allah. Allah itu kudus. Tidak. Kebalik itu. Bukan Bunda Maria mengandung Roh Kudus, bukan. Coba nih, Tata bukain kamera. Matius 1 nomor 18. Nomor 18 sampai 20 kalau tidak salah ya. Sabar Miko dulu. Nih. Kelihatan ya. Buka. Kelihatan ya. Izin Guru Bang Zuma geser. Oke, nih ya, teman-teman. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Pak Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Bukan Roh Kudus dikandung. Mengandung dari Roh Kudus kan? Iya, tadi Pak Andreas bilang mengandung Roh Kudus. Ya kan sama itu, mengandung dari Roh Kudus. Oke, pelan-pelan ya. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ia mengandung dari Roh Kudus. Yang membuat Bunda Maria mengandung Roh Kudus. Jadi yang membuat Bunda Maria mengandung adalah Roh Kudus, bukan Roh Kudus di dalam kandungan. Jadi kalau kutanya sama Pak Andreas, apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Tuh kan? Bagaimana? Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Yang saya tanya, apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Ya itu saya tidak tahu itu karena di sini kan penjelasannya itu tidak ada, cuma di situ disebut dia mengandung dari Roh Kudus. Kalau masalah apa yang dilakukan Roh Kudus sehingga dia mengandung, ya saya kurang kopi itu. Nah, gimana kalau minum kopi dulu campur masako? Ya itu, saya cuma menunjukkan tadi Pak Andreas bilangnya Bunda Maria mengandung Roh Kudus. Betul. Ternyata dalilnya ia mengandung dari Roh Kudus. Betul? Betul, tapi kalau saya simpulkan itu kayaknya mengandung dari Roh Kudus kan sama. Dia mengandung dari Roh Kudus, ya kan? Dia mengandung dari Roh Kudus. Nah, maksudnya yang dikandung itu adalah Roh Kudus, ya kan? Ya enggak lah.
Nah, itu pengertian saya, yang dikandung itu adalah Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus, nah, ya kan? Yang dikandung Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus. Berarti yang dikandung Bunda Maria bukan Yesus? Nah, maksudnya proses Yesus ini lahirkan dari Roh Kudus. Macam mana? Coba nih Bang, kita baca yang selanjutnya Bang. Nih aduh. Karena Yusuf suaminya, nih, Pak Yusuf sudah menikah belum nih? Belum. Nomor 19-nya. Karena Yusuf suaminya, ini udah jadi suami nih. Ya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria. Terus? Iya, poinnya itu di sini. Nah, terus dulu yang ke bawah itu, yang ke bawah. Ya, dulu. Ini di sini ada Yusuf suaminya ya. Yang di sini yang di 18 kan pertunangan. Bertunangan, tetapi bertunangan waktu Bunda Maria mengandung. Ya toh? Nah, di 19-nya karena Yusuf suaminya, ini dia sudah menikah. Oke. Ya kan? Kalau ternyata dia anak manusia, dia kan suka bilang anak manusia. Jadi yang dikandung Bunda Maria itu dari Pak Yusuf atau dari Roh Kudus? Ini kan tidak ada disebutkan di situ bahwa apa namanya itu ya, ada janin Yusuf itu atau secara biologisnya di dalam itu diri Yesus kan, karena ayat selanjutnya itu apa Yusuf itu tidak pernah bersetubuh dengan istrinya sampai Yesus itu lahir. Coba berarti itu DNA-nya DNA Roh Kudus, bukan DNA Yusuf. Itulah itu yang sebenarnya. Iya kan? Ya, oh, sayangnya nggak dicek dulu itu DNA-nya, saya ke rumah sakit dulu. Coba lanjutkan dibaca itu kan ada itu penjelasannya. Sebentar. Sampai Yesus lahir itu berarti tidak ada sebentar. Menurut hukum di Kejadian, untuk orang yang bersuami istri, apabila tidak dicampuri, ia akan mendapatkan kutuk. Nah, gimana tuh? Iya betul itu. Tetapi di sini kan ada penjelasan bahwa Yusuf dan Maria itu tidak bersetubuh sampai melahirkan Yesus itu. Jadi kalau tidak bersetubuh dikutuk. Gimana jadinya? Ya ini kan sudah di luar konteks. Sebetulnya kita ini kan berbicara sesuai dengan konteks. Kalau masalah dihukum atau tidak, ya itu ya bukan urusan kita itu. Tapi yang konteks yang tertulis kan tidak bersetubuh sampai Yesus itu lahir. Nah itu poin. Nah, ini pertanyaannya gini, ini sengaja dihamili Roh Kudus atau kecelakaan ini Maria ini? Itu kan sengaja. Sengaja dihamili Roh Kudus. Oke. Sudah disampaikan kan bahwa engkau akan mengandung, ya kan? Berarti kan disengaja. Sudah dikasih tahu. Oh iya. Berarti Roh Kudus sengaja menghamili Maria gitu ya? Bukan Roh Kudus yang menghamili, maksudnya kan yang dikandung di dalam Bunda Maria. Itu Roh Kudus itu yang menghamili. Coba baca lagi Kang Dito. Iya, mengandung dari Roh Kudus. Yang membuat Bunda Maria mengandung. Iman saya tidak akan mengalihkan pemikiran saya ke sana bahwa yang menghamili Maria itu adalah Roh Kudus, tetapi yang saya imani itu bahwa berarti gini Kang Dito, Bang Andreas, berarti gini, nggak sekarang aja. Kalau sekarang kan trik misionarisasi ini hamilisasi, berarti dari zaman dulu juga ada trik hamilisasi ya, bahwa yang dikandung Maria itu di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus atau Roh Kudus yang dikandung. Seperti itu pemahaman saya. Tidak ada yang dikandung Roh Kudus. Di sini tulisannya ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Yang membuat Bunda Maria mengandung itu kan berarti dia mengandung dari Roh Kudus. Yang membuat Bunda Maria mengandung itu Roh Kudus. Jadi bukan Pak Yusuf. Iya betul kan, yang mengandung Maria hamil itu adalah Roh Kudus. Jadi yang di dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus.
Yang membuat Bunda Maria mengandung adalah Roh Kudus. Berarti yang di dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus, seperti itu. Enggak ada. Yang dikandung Bunda Maria itu saya seperti itu. Yang dikandung Jadi Bunda Maria. begini supaya gampang ya Allah, begini jadi supaya dia tangkap ya. Istrimu kan mengandung gara-gara kau. Taruhlah kamu ini Roh Kudus, toh. Kau ini Roh Kudus menghamili, taruhlah istrimu ini Maria. Ketika mau istrimu melahirkan, apakah istrimu melahirkan dirimu? Kan kau ini Roh Kudus yang menghamili istrimu, toh. Roh Kudus menghamili, mengandung dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang berbuat nih, kau yang berbuat sama istrimu. Ketika istrimu melahirkan, apakah yang dilahirkan istrimu? Tidak, kok. Itu caranya, kau pinter lah sedikit, saudara. Bunda Maria, kok Bunda Maria? Susah sekali paham dia. Ya, Bang. Iya, salah sebut aku mau bilang Bunda Rama, Bunda Maria. Ya sengaja saya buat begitu biar dia muter-muter dulu. Kasihan. Dia stres ya. Jadi yang dikandung Bunda Maria itu Yesus kan, bukan Roh Kudus toh? Roh Kudus. Oh, jadi Yesus Roh Kudus. Ya, dari Roh Kudus. Ini salah juga ini salah juga. Maria mengandung Roh Kudus, Bang Andreas. Yang dilahirkan oleh Maria ini Roh Kudus apa Yesus? Ya, maksudnya proses Yesus itu kan dari kok ada proses lagi? Maria mengandung Roh Kudus, tapi yang keluar dari Maria Yesus gimana sih? Jadi setelah Roh Kudus itu berproses menjadi manusia, lahirlah Yesus. Jadi sumbernya Yesus itu dari Roh Kudus, sama dengan kita Gini. Nah, istri Bang Andreas sedang mengandung anak Bang Andreas, namanya misalkan Dito ya. Tapi begitu lahir disesar nih, yang keluarnya malah Bunda Rahma, masuk akal nggak? Ini kan tidak langsung jadi manusia, tidak langsung jadi bayi kan? Kalau sama dengan kita, awalnya kita proses manusia itu dari janin. Janin berubah, berkembang, membentuk, baru menjadi manusia. Setelah lahir itu ya kita kasih nama. Jadi awalnya kita Jadi janin di situ janin manusia apa janin Roh Kudus? Sama dengan Yesus ini, awalnya itu dari Roh Kudus, berubah berkembang di dalam Bunda Maria, berubahlah menjadi. Dijawab dulu. Janin yang ada di dalam rahim Bunda Maria itu janin itu Yesus bukan janin. Ini kan manusia baru janin. Kalau Yesus kan Roh Kudus, roh, bukan janin. Ya, itu janin itu ciptaan bukan? Apa? Janin itu ciptaan bukan? Ya, jelas ciptaan karena dalam diri kita kan. Oke, janin ciptaan itu, janin ciptaan itu yang ada di dalam rahim itu siapa? Ya kalau manusia biasa seperti kita kan ya janin ini kan ciptaan karena sudah ada dalam diri kita kan. Siapa yang menciptakan kita? Di dalam rahim Bunda Maria ada janin itu ciptaan. Tidak ada janin kalau Yesus ya, tidak ada janin di situ. Tidak ada janin kalau Yesus. Siapa yang tahu di situ nggak ada janin di dalam perut Maria? Kalau nggak ada janin berarti perutnya nggak buncit dong, nggak gede dong. Ya, itu kan dari Roh Kudus. Jadi janin ini ya ibarat bahwa kita yang membuat besar perut itu roh atau janin atau tubuh? Roh Kudus. Enggak, yang membuat besar janin itu roh atau daging. Ya, maksudnya di sini kalau kita manusia biasa, kita itu prosesnya awalnya itu dari janin, ya. Iya, tahu. Tapi kalau Yesus ini dia dari Roh Kudus, tidak ada Siapa janin. yang tahu itu? Siapa yang tahu, yang bisa melihat ke dalam perutnya Maria siapa? Ya kita kan sesuai dengan konteks ini. Bahwa tidak ada di situ tulisannya. Nggak ada tertulis. Ini asumsi lu ini. Misalkan gini, tadi kan lu bilang yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus. Analoginya gini, istri Kang Dito lagi hamil, ya. Di dalam perutnya istri Kang Dito itu ada Salsabiruna misalkan ya. Terus yang lahirnya itu si Cimot, masuk akal nggak? Tidak, proses. Ini proses. Jadi itulah dibedakan bahwa kalau kita manusia biasa secara biologis itu awalnya kita itu dari sel, ya, yaitu janin, ya kan.
Tapi kalau Yesus bukan janin, tapi dia dari Roh Kudus langsung, bukan janin itu. Dia kan dikatakan mengandung dari Roh Kudus. Jadi Bunda Maria itu hamilnya berapa bulan? Kalau itu ya pasti kan namanya manusia normal ya. Kalau manusia di dunia ini kan normalnya ya, itu rata-rata 9 bulan itu normal. Oke. Dalam usia 9 bulan di dalam rahim Bunda Maria itu yang bukan janin, tapi di situ ada ciptaan kan? Ada ciptaan apa? Yang di dalam perut Bunda Maria itu, baby itu apa kita sebutnya kalau bukan janin? Enggak, maksudnya ini kan prosesnya. Proses Yesus ini dalam Bunda Maria itu awalnya itu dari Roh Kudus, bukan dari telur. Iya, terus kalau kita manusia biasa ini kita berhubungan, baru keluar kita punya sel, ketemu itu baru membentuk.